Jumpa lagi ya bersama Mas Agung. Ini ada pertanyaan Mas Agung, kalau penyakit asam lambung atau GERD ya gastritis bisa nggak ditangani dengan keluhan kembung mual ya, ulu hati terasa panas, perih ya kayak terbakar, kemudian kepala pusing, kelayangan, kemudian mata terasa panas ya, telinga mudah berdenging, kemudian anxiety, muncul kecemasan ya, terus pusing ya, terutama di tengkuk, pundak, leher, kepala. Bisa nggak ditangani di Mas Agung? Menjawab ya pertanyaan ini bisa ya kita tangani. Kali ini kita akan bahas ya menurut prinsip pengobatan tradisional Cina atau TCM, karena saya basicnya memang aliran itu. Jadi untuk keluhan di atas ini, lambung ini terindikasi terserang jenis patogen ini ya, panas. Ingat ya, dalam TCM pengobatan Cina serangan penyakit itu dibagi 4 atau 2 pasangnya, panas atau dingin serangannya, kemudian lembab atau tipe kering. Nah, karena dia merasa ada ulu hati panas, terbakar, perih, maka ini terindikasi sindromnya sindrom panas ya. Ingat, panas itu simbolnya seperti api. Kalau kita megang api rasanya gimana? Panas, perih, terbakar. Nah, si pasien ini mengalami sensasi ulu hati panas, perih, terbakar. Nah, ini menandakan sindromnya sindrom panas ya. Apakah sindrom panasnya ini bercampur dengan lembab atau tidak, ini harus diteliti dulu. Kemudian sifat panas ini ya, itu mengeringkan cairan, sensasi. Maka apa yang terjadi? Mata terasa panas, kering. Nah nih, coba enggak kalau panas terik, tanah jadi kering enggak? Nah, jadi mata terasa panas, kering. Nah, ini berarti sindromnya sindrom panas ya. Karena meridian lambung mengarah langsung ke mata, melewati telinga, pipi, wajah, naik ke kepala. Jadi saraf-saraf yang dilalui meridian lambung tersebut akan mengalami sindrom panas ini. Jadi telinga mudah berdenging, mata kering, keset, panas, wajah terasa panas ya, ulu kepala kelayangan ya. Pokoknya ingat ya, jalur meridian lambung itu mengalir ya dari lambung itu, dari belikat, pundak, naik ke tengkuk leher, ke telinga, kemudian ke bibir, ke pipi ya, kepala situ ya, kemudian puncaknya itu di bola mata. Maka sepanjang meridian saraf lambung ini akan merasa entah itu panas atau kering, karena sifat panas itu menghangatkan dan mengeringkan. Tuh. Kemudian kenapa kelayangan? Sifat panas itu akan mengeringkan darah, maka akan muncul defisiensi darah, sindrom defisiensi darah, anemia kronis. Kemudian sifat panas ini naik ke atas ya. Coba kalau Anda bakar jerami, muncul asap enggak? Nah, asap ini yang disebut angin internal, angin yang muncul dari dalam tubuhnya sendiri. Entah itu dari pikiran, stres ya, emosi marah, itu kan simbolnya api, atau dari gas lambung. Gas itu naiknya ke atas, maka daerah atas ya, pundak, leher, telinga, tengkuk, mata, kepala itu terasa terganggu, kelayangan lah, panas lah, berdenging lah, mata keset lah, turmusnya ya. Kemudian karena sifat panas ini mengeringkan darah, maka darahnya menjadi kering dan panas. Sedangkan fungsi darah itu salah satunya adalah menenteramkan sen ya, orang Cina bilang sen atau jiwa. Jiwa itu harus ditentramkan dengan darah. Darah itu kan fungsinya mendinginkan, memberi nutrisi. Jadi ibarat mesin, olinya kering, maka mesinnya panas, maka jiwanya itu bergejolak panas, maka akan muncul gelisah, khawatir lah, anxiety lah, susah tidur lah, mudah marah lah. Tuh, maka kenapa orang perempuan ketika menstruasi ya, ketika darahnya lagi kosong-kosongnya, emosinya sangat tidak stabil, ini kuncinya. Jadi dia lagi defisiensi darah yang sangat kronis ketika masa haid. Jadi untuk kasus ini kita bisa tangani ya prinsip herbal. Nah, jadi untuk kasus ini ada 2 penanganan, satu herbal ya, masuk ke dalam untuk membuang panasnya ya, panas dari lambung
membuang sindrom panas ini, kemudian dibantu dengan terapi, entah itu bekam atau ditotok pijat ya, atau akupuntur ya, atau refleksi ya, atau dikombinasi semuanya. Itu tergantung kondisi penyakitnya atau tergantung keinginan pasien ya. Oh, saya inginnya hanya di terapi ini aja, ya nggak apa-apa. Jadi prinsip herbalnya adalah membuang panas yang ada di lambung dan mendinginkan darah serta membuang angin internal. Tuh, makanan yang dipantang untuk kasus seperti ini, karena ini sindromnya panas, maka makanan yang bersifat pedas ya, bersifat api lah ya, ini nggak boleh, kayak wedang jahe atau sambal tuh. Kemudian yang panas lagi itu apa namanya, kambing, itu nanti nambah kelayangan ya, kambing, kemudian sapi, daging kambing, daging sapi, kemudian peda, tongkol, itu bikin panasnya makin ekstrim tuh. Jadi hindari untuk kasus seperti itu. Monggo silakan, jika para pendengar mengalami keluhan seperti di atas, bisa datang ke tempat praktek kita ya, yang beralamat di Jalan Raya Genteng, tepatnya di samping SMP Raden Patah Genteng, Kecamatan Simanggu, Cilacap ya. Kita melayani, ada terapi herbal ya, kemudian terapi fisiknya bisa pilih, ada bekam, ada totok pijat ya, ada akupuntur, ada refleksi ya, ada inframerah. Silahkan pilih mau kombinasi atau hanya tunggalan. Oke, alamat sama nomor WA nya ada di bio. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, wassalam. Oh iya, kasus ini sering berkenaan dengan emosi ya, emosi marah. Jadi penyebab ini emosi marah yang sangat atau dongkol. Ingat ya, emosi itu sifatnya panas seperti api. Nah, tuh, apalagi dia suka makan makanan sambal pedas, udahlah marah nambah pedas sambal, udah panasnya kuadrat. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.